Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan hidayah, juga nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita, ibadah puasa kita, ibadah sedekah kita, ibadah tilawatil Quran kita, dan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran akidah kita. Pada pertemuan terdahulu kita telah sampai kepada bab pembahasan, yakni pemberian syafaat dari orang-orang yang berhak memberikan syafaat. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan melanjutkan ke pembahasan atau bab selanjutnya, yakni kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani akan adanya jannah wan nar. Kita mengimani adanya sorga dan neraka. Sesungguhnya sorga dan neraka ini keduanya adalah makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan. Keduanya adalah makhluk yang kekal abadi, tidak akan binasa. Dia disediakan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Dan neraka, yakni dia disediakan untuk hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang kufar. Kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan oleh kita. Bagaimana otak kita mikirin surga itu? Tidak bisa. Dia, kata Nabi, adalah sesuatu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terfikirkan oleh akal. Seberapa hebatnya kita membayangin, oh surga tuh begini-begini, itu cuma akal kita yang terbatas di dunia ini, membayangkan kenikmatan dunia ini. Adapun Allah memberikan surga itu, sungai-sungai di bawahnya, itu sebagai gambaran yang betul-betul seperti itu. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Begitu pula neraka itu. Kita meyakini bahwa keduanya itu sudah ada. Neraka, surga dan neraka itu ibunda sudah Allah ciptakan, sudah ada. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah. Dan memang ada satu kelompok atau firqah, misalnya Mu'tazilah dan Qadariyah, mereka meyakini bahwa surga neraka itu belum diciptakan. Akan tetapi kita sebaliknya, kaum ahlu sunnah meyakini surga dan neraka itu sudah Allah
ciptakan. Apa dalilnya Ustaz? Banyak. Dalilnya misalnya beberapa diantaranya misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Waktu Mi'raj Nabi naik ke langit, Nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan, dimasukkan kepada surga. Kemudian melihat penghuni neraka. Iya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Mi'raj itu, Isra Mi'raj. Dan juga termaktub di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang adanya keduanya itu. Misalnya surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sudah aku sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya, allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu beberapa sifat diantaranya di ayat itu, dia menafkahkan hartanya itu baik waktu senang ataupun lagi susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Cepet-cepetlah, cepat-cepatlah. Bener gak cepet-cepet? Bahasa Inggris kan? Cepet-cepetlah kamu. Kelak terlambat. Nah, ya kan? Istri saya sering tuh, cepetlah sekolah. Kelak terlambat. Kadang dengan lakinya juga gitu. Cepatlah pagi itu, jamaah nunggu. Allah menyuruh kita bersegera kepada apa? Kepada ampunan Tuhanmu. Nah, ini bulan Ramadan ini. Salah satu nama dari bulan Ramadan itu bulan maghfirah. Ya, ini bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi rugi kita kalau tidak mohon ampun kepada Allah. Karena kita ini banyak dosa. Saya mau tanya, ayahanda, ibunda, dan saudara-saudariku, siapa yang tidak punya dosa? Saya mau kasih hadiah THR. Apa ibunda minta saya kasih? Tunjuk tangan aja. Siapa yang tidak punya dosa? Silakan. Ayahanda, barangkali ada yang tidak punya dosa? Ibunda, ada yang tidak punya dosa? Ada yang nggak punya dosa? Nggak ada. Betul, memang nggak ada kita, nggak ada yang nggak punya dosa. Semua kita punya dosa. Semua punya kesalahan. Maka yang hebat itu bukan orang yang nggak punya dosa, orang yang nggak punya salah, karena nggak ada. Yang hebat itu adalah orang yang apabila dia berbuat salah, dia segera mohon ampun. Salah buat dosa, ampun lagi. Salah buat dosa, minta maaf lagi. Iya. Karena nggak ada. Datuk kita saja itu punya salah, punya dosa. Uyang kita dulu, nenek kita dulu. Siapa itu? Siapa ibunda? Anda? Benar. Adam dan istrinya Hawa tuh punya dosa, punya salah. Kalau dia ada tinggal di dunia kok gitu. Jadi kampung halaman kita tuh sebenarnya surga. Jadi kampung halaman tuh kita tuh bukan Jambi sebenarnya.
bukan Padang, bukan Semarang, bukan Banjarmasin, bukan. Kampung halaman kita itu sebenarnya surga. Kelak kita mudik kan? Mudik tak? Ada yang mudik tak? Jemaah Al-Ukhuwah itu. Ada yang balik mudik? Ada yang pulang ke Padang, ke Minang, ya kan? Tapi sebenarnya kampung halaman kita yang sesungguhnya itu adalah surga. Itu kampung halaman kita. Kita harusnya tinggal di situ. Jadi ngapain kita lama-lama di perantauan ini? Kita rindu, saya selalu rindu dengan Jambi itu, tempat kelahiran saya. Ingat dengan kawan-kawan kecil, dengan keluarga, rindu selalu. Karena itu kampung kita. Nah, harusnya kita rindu juga dengan surga itu, dengan jannah. Itulah kampung kita. Datuk kita dulu buat salah. Beliau sudah berbuat salah, berbuat dosa. Dilarang oleh Allah sama istrinya, jangan kau dekati Adam, pohon ini, khuldi. Ya, ini pohon dilarang, pohon yang ini. Karena khuld itu apa? Kekal ya. Jadi iblis menggoda mereka berdua. Pohon ini sebenarnya pohon kekekalan. Allah tidak mau kamu kekal, makan saja. Akhirnya Allah menyuruh turun, dihukum Adam Hawa, turun ke dunia ini, terpisah. Berapa puluh tahun, berapa lama beliau berdua terpisah. Di negeri yang asing, merantau. Bertemu akhirnya di mana? Di Padang Arafah. Ya katanya gitu kan kisahnya. Lama minta ampun Adam Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami sudah zalim kepada diri kami. Andai kata Kau tidak maafkan kami, termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Yunus pernah berbuat salah. Sampai beliau buang kemana? Kan beliau lari dari kaumnya. Lalu dia naik kapal, betul? Lalu kapal itu mau tenggelam apa? Lalu diundi, keluar nama dia sampai 3 kali. Akhirnya dia terjun ke laut. Dimakan oleh ikan nun. Besar sekali ikan itu. Mungkin besar lah. Besar. 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Lama itu. Berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi apa? Nabi Yunus doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau. Sungguhnya aku menzolimi lama. Andai kata Allah tidak mengampuni beliau, tidak merahmati, kata beliau, niscaya aku akan tinggal dalam perut ikan ini sampai hari kiamat. Dia pernah berbuat. Nabi Musa pernah bogem orang mati. Coba baca lagi kisah waktu kita SD dulu. Nabi Musa itu, ya kan? Nabi Musa itu nabi yang kuat. Dalam hadis Bukhari kalau nggak salah itu, beliau pernah, jadi orang-orang Yahudi itu biasa mereka kalau mandi itu bareng-bareng ya, maaf, telanjang, saling melihat kemaluan. Jadi Nabi Musa ini nggak mau. Nabi Musa itu punya sifat malu, nggak mau mauratnya lihat. Dia mandi menyendiri. Suatu ketika Allah mau melihatkan kepada orang Yahudi. Ketika Nabi Musa sedang mandi, maka batu tempat dia naruh baju itu lari. Jangan tanya kepada saya larinya macam mana. Pokoknya di hadis itu riman aja lah ya. Di hadis itu lari batu. Jadi dikejar oleh Nabi Musa. Orang-orang Yahudi nengok, oh ternyata ada cacatnya. Tadi mereka nyangka Nabi Musa tuh nggak mau mandi bareng-bareng tuh karena ada
cacat di badannya. Nah, para nabi itu orang yang paling sempurna, baik akhlaknya, mentalnya atau jisimnya, badannya, fisik. Marah Nabi Musa, ditinjunya apa? Batu tuh sampai bebekas batu. Bayangkan kuat. Maka suatu ketika beliau kan diangkat angkat oleh istrinya Firaun, Asia. Jalan dia lihat ada bertengkar dua orang suku, satu suku Kibti, yang satu suku Bani Israel, kaum Nabi Musa. Dia bela itu, berarti biasa orang Jawa belagu ke orang apa? Yang bela sukunya itu biasa itu. Dia ini cenderung kepada kelompoknya. Tapi itu dihilangkan oleh Islam. Sukuisme itu nggak boleh. Itu Islam. Nabi Musa marah, dipukul oleh Nabi Musa. Mati orang tua. Lari beliau dikejar. Sampai ke negeri Madian. Ketemu Nabi dengan anak Nabi Shu'aib. Dua orang perempuan yang sedang antri di sumur air, ngambil air, laki-laki semua. Dibantu oleh Nabi Musa. Akhirnya datang ke rumah. Akhirnya ditawarkan oleh Nabi Shu'aib untuk menikahi salah seorang di antara keduanya. Dengan mas kawin 9 tahun bekerja, digenapin oleh Nabi Musa 10 tahun. Nabi Musa pernah berbuat salah, khilaf. Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad pernah berbuat salah. Sebagai manusia, Allah mau menunjukkan Muhammad itu manusia. Karena ada orang menyangka Nabi Muhammad itu malaikat. Nabi Muhammad itu manusia. Beliau pernah lupa. Saya juga ada sekali berapa kali itu lupa saya. Salat witir rakaat ketiga saya naik lagi. Subhanallah gitu. Lupa. Nabi juga pernah lupa salat zuhur 5 rakaat. Tak berani sahabat. Begitu keluar ada yang berani, ya Rasulullah, aku salat zuhur lah ditambah rakaatnya. Tidak. Tadi engkau 5 rakaat. Nabi masuk lagi sujud sahwi. Nabi pernah berbuat ini. Walaupun kesalahan yang dibuat Nabi itu bukan maksiat, bukan sengaja untuk bermaksiat, bukan. Bukankah ayat surah Abasa itu turun menegur Nabi, Abasa wa tawalla dan seterusnya itu. Dia bermuka masam, kata Allah, karena datang kepadanya orang buta yang minta ajat. Nabi sedang duduk-duduk, ada pembesar orang Quraisy lagi nanya-nanya. Datang Abdullah bin Ubi Maktum, sahabat yang tunanetra itu, nanya sama Nabi. Oleh Nabi di belakangkan, cuek ke bahasa kita mungkin ya. Bukan karena Nabi, anggapan Nabi nantilah kan kau biasa bertemu, iya kan? Yang ini jarang. Tapi ditegur oleh Allah. Jadi nggak ada ibunda, apalagi kita banyak nian dosa kita. Apalagi saya banyak nian dosa saya. Kata para ulama, andai kata dosa itu berbau, niscaya nggak ada orang yang mau dekat dengan kita. Bauin semua kita nih. Andai kata dosa itu sekali berbuat dosa jerawat atau bisul muncul, bisulan galuh gitu. Apalagi para ustadz banyaknya bisulnya. Kenapa? Karena buat dosa. Orang yang lebih tahu, dia lebih banyak dosanya karena dia tahu. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berbicara apa yang kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang yang hanya berbicara, ngecek aja kata orang Inggris itu. Tapi dia tidak berbuat. Ini ayat banyak kena pada guru. Banyak terkena kepada mubalik, penceramah dan sejenisnya. Guru kencing berdiri, murid kencing. Saya apalagi saya banyak yang saya. Makanya saya takut-takut ngajak istri saya nih ngaji. Tadi dia nak ini ikut. Kak, di Ukhuwah ada AC-nya enggak ada? Enggak usah lah ikut sudah. Kenapa? Saya takut nanti dia di situ. Saya ceramah, wahai jamaah, baik-baiklah dengan istri. Kata istri saya, sudahlah.
Pokoknya saya tidak ajak istri saya. Karena apa? Yang tahu keburukan saya siapa? Istri saya. Anda para pejabat, Anda para orang-orang terkenal, terlihat baik di mata manusia. Sudahlah. Nabi yang mengatakan yang tahu itu keluarga kita. Emak kita, istri kita kalau sudah berkeluarga, yang tahu kita itu. Gimana PL kita itu. Di luar kita bisa nutupin. Udahlah. Dia terlihat gagah depan orang. Wah, baik. Biar istrinya. Saya pernah dapat kabar tuh ada ustadz yang lagi ceramah. Iya. Benar-benar tadi tuh. Istrinya ngecek. Bohong. Istrinya ngecek situ. Entah apalah dia ceramah di ustadz tuh. Makanya saya tidak mau ngajak istri saya. Gelap di rumah. Ngapa itu? Jadi ngomong apa? Iya po. Tidak dong. Katanya harus baik dengan istri. Kakak tidak baik. Nah. Tidak tahu. Iya. Ada kita nih bunda. Siapa ya? Kita ini banyak dosa kita nih. Ya Allah. Banyak nih yang dosa kita ini. Dan kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Berapa amal kita? Sampai-sampai para sahabat, engkau juga seperti itu ya Rasul. Iya, kita masuk surga ini karena rahmat Allah. Karena kalau dibandingkan dengan amal ibadah kita, tidak sebanding ibunda dengan nikmat Allah. Udara saja yang Allah beri itu. Mana kita? Salat kita berapa? Maka tidak lain taubatlah kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat nasuha. Sebenar-benar taubat. Ada di siko namanya Siti Nasuha. Pak Nasuha ada siko. Banyak bertaubat Pak. Sesuai namanya. Berapa kita? Taubat. Nabi saja itu beliau tuh istighfar mohon ampun kepada Allah tuh sehari itu dalam hadis itu berapa kali? 70 kali. Kita berapa ibunda? Ayah anda berapa istighfar dalam sehari? Ayah anda berapa sehari kita istighfar ayah anda? Ibunda berapa? Nabi itu minimal 70 kali dalam hadis. Beliau istighfar astagfirullah, astagfirullah. Kita berapa? Kita paling habis sholat wajib. Habis sholat wajib, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali? 3 kali. Ada yang baca 30 kali habis sholat? Tidaknya itu 3 kali. Berarti kalau kita sholat 5 kali, 3 kali, baru 15 kali cuma sehari gitu. Jauh Nabi 70. Kalau tanggal 1 awal bulan, nambahlah 1 istighfar ibu-ibu. Kok bisa Ustaz tanggal 1? Lah, pas dikasih lakinya amplop, pas buka dia istighfar, astagfirullahaladzim. Dikit nian. Tambah 1 istighfar 16 kali. Dikit kita. Ya subhanallah. Minta ampunlah kepada Allah sebanyak-banyaknya ayahanda ibunda. Kan mau masuk surga tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Banyak dosa ya Allah. Bangun sholat malam, sujud kita. Alangkah banyaknya dosa kita. Apalagi dosa sesama. Kalau dosa kepada Allah langsung kita. Tapi kalau dosa kepada sesama itu payah gitu. Harus minta dulu sama orang tuh minta maaf. Ngomongin orang, nipu orang, maling. Harus minta maaf dulu. Kalau enggak nanti dikisos sempurna habis. Karena kalau orang berbuat zalim kepada orang lain, dia nanti
Adili oleh Allah. Kau pernah ngatoi dia, kau ambil. Ini ambil pahala dia. Sampai ada istilah muflis, orang yang bangkrut. Nanti dimbek kalau pahalanya oleh orang lain. Kalau habis orang lain tuh pahalanya, dioper dosa orang yang diomongi itu ke orang yang ngomongin. Nah, lihat tuh. Maka sekarang sebelum terlambat, mohon ampunlah kita kepada Allah ibunda. Gak ada kata terlambat. Allah Maha Pengampun. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Maha Penyayang, Maha Pengasih. Buat dosa kita sebanyak pasir di tepi pantai panjang, sebanyak bintang di langit, Allah ampuni kita. Buat salah, minta ampun lagi. Buat salah, minta ampun lagi. Kecuali terjadi dua perkara. Apa itu? Yang pertama, matahari sudah terbit di mana? Di barat. Yang kedua, nyawa sudah di mana? Tenggorokan. Dua ini, yakni kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat besar, hari ngancur, matahari sudah terbit di barat. Atau kiamat kecil, tenggorokan. Allah tidak akan ampuni kalau sudah sampai itu. Betapa Fir'aun waktu megap-megap di Laut Merah itu. Aku beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Tak ada lagi. Terlambat. Sudah berapa kali Allah ngasih kesempatan. Nah, kita ini mumpung di bulan yang penuh barokah ini, kita mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Besar, pengampun. Allah senang yang kalau kita balik ibunda, balik kepada Dia, ayahanda. Allah senang. Bahkan lebih senang daripada seseorang laki-laki yang kehilangan ontanya di padang pasir itu. Al-Imam An-Nawawi di kitabnya Riyadhus Shalihin di bab taubat, beliau ada menampilkan hadis yang dikeluarkan Muslim dan lain-lain, yakni kisah tentang seorang laki-laki Bani Israel yang dia safar, melakukan perjalanan pakai onta dan seluruh perlengkapannya, bekalnya itu ditaruhnya di atas punggung onta itu, pergi dia. Dia sampai kepada padang pasir yang sangat luas. Lalu dia istirahat di bawah pohon. Gak sengaja dia tertidur. Dia tertidur. Ketika dia bangun, ontanya itu hilang. Tidak ada onta itu. Akhirnya dia dia bolak-balik. Mana onta? Capek, berkeringat. Mana ontaku nih? Ya Allah, mana? Di situ galau. Ini padang pasir kuning. Sampai dia lemas, sampai dia tidak ada daya lagi dia. Hampir putus asa dia. Akhirnya dia duduk dari pohon. Ketika dia yang sedang duduk, pas dia angkat palanya, datang itu onta itu. Apa dia bilang? Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik dia ngomong. Terbalik, khilaf. Jadi kalau orang saking gembiranya itu apa? Bisa salah omong. Oh iya kan? Orang kalau sudah kan saking gembira itu tertutup orang kan makanya diharamkan khamr, narkoba itu karena nutup akal. Orang saking gembira itu bisa ada yang terjun ke sungai ya kan, saking gembira itu. Atau saking stres. Ya, gembiranya nonton itu balik lagi di kayak gitu. Tertutup akalnya. Gembira. Allah lebih senang lagi daripada orang yang ontanya balik tadi. Kalau kita balik kepada Allah, maka wasari'u, kembalilah kepada Allah. Tubu ilallah, taubat. Allah ampuni dosa kita. Bukankah Ramadan itu dikatakan man sauma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap, Allah ampuni dosa-dosanya. Lihat.
ada satu yang sering kita tinggalkan ini ibunda. Satu sunnah dalam taubat itu, yakni sholat taubat. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau pernah mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang berbuat dosa lalu dia bersuci, berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia mohon ampun sedaya kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni dosa-dosanya. Ini sunnah, ini sering kita tinggal. Jadi ibunda, kalau kita buat dosa, kata para ulama, dosa apa saja, dosa besar, dosa kecil, cepat wudu, cepat sholat dulu, lalu kita istighfar, mohon ampun pada Allah, kemudian terus begitu, terus ya Allah ampuni kita. Banyak salah kita ini, tiap hari kita banyak salah. Itu sering yang saya bahas itu kan, dosa ngomongi orang, gibah itu. Gibah itu menghapus pahala puasa ibunda. Siapa itu yang makan orang itu? Siapa? Sumanto aja lah tobat. Tidak maunya makan orang. Kenapa ibunda masih makan daging orang? Ya ini apa kan di surah Al-Hujurat itu, makan daging itu ngomongin orang. Yang orang pakai mau kena elok ibuku, pasti kredit 5 kali kok. Apa hubungannya? Biarlah nak kredit 5 kali, 10 kali, lakinya yang beli. Habis bahan kawan sama ini, suaminya diomonginya. Ya, suami kau apa? Kalau ini lebaran, suami aku baik. Suami aku embo tuh pelitnya. Ndak do ngasih. Suaminya diomongi ke orang. Habis bahan kawan suaminya, ustadznya pula diomongi. Ustadz Amri itu ceramah lamunian. Ikulah siang kena. Sudahlah, ceramah gitu selesai dah. Karena siang ibunda mau ada kerjaan, ayahanda juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Ada yang ingin bertanya? Ada Ustaz. Ya. Selama di luar ini kita Ya. saya menanyakan bahwa ini hisab itu hanya untuk milih umat Nabi Muhammad. Lalu umat di agama lain, apakah itu langsung dimasukkan dalam neraka atau tetap ada hisabnya? Umat yang lain. Ya, yang pernah terbaca oleh saya, betul yang dihisab itu hanya satu pendapat itu, yakni kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat yang kufur itu mereka tidak ada penghisapan lagi, langsung masuk ke neraka. Betul lah ya Anda. Satu pendapat seperti itu yang pernah saya baca. Hisab yang maksudnya perhitungan di hari kiamat itu kan, setelah apa? Sebelum pemberian apa? Setelah pemberian buku catatan kan, yang pernah kita bahas ya kan? Ya, gini katanya kan Hisab. umat Nabi Muhammad masih tunggu antri dulu setelah kiamat baru masuk neraka kan gitu kan, karena mau dihisab dulu. Tapi kalau umat yang lain maka dia langsung dibuang dalam apa namanya neraka kan gitu. Sesudah meninggal. Iya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Kalau langsung saya belum pernah juga terbaca itu. Ya. Ya, apakah orang kafir itu sampai juga mungkin ada, apakah orang kafir itu mereka juga terkena azab apa? Azab kubur? Apakah hanya orang beriman yang terkena azab kubur? Kemudian timbul lagi pertanyaannya, apakah azab kubur itu selamanya selama orang itu, atau dia cukup sebagai pembalasan yang pernah dia lakukan? Seperti dosa orang yang kencing sembarangan, lidah cebok dan ngomongin orang itu. Wallahu alam, Amri enggak tahu ya, mungkin bisa ditanya kepada ustaz yang lain. Ayahanda nanya beratnya. Ditanya orang juga. Saya belum tahu ya, apakah orang kafir itu ya apa namanya langsung masuk ke neraka atau dia apa? Wallahu alam, saya belum dapat. Yang jelas kita baca bahwa orang-orang yang akan melewati apa?
Siratal mustaqim, ada yang masuk ke neraka terjatuh, ada yang tidak. Apakah itu khususon kaum muslimin saja, lebih lagi umat Nabi saja, atau seluruhnya, yakni seluruh umat manusia ini? Allah alam. Rincian seperti itu saya belum tahu. Allah alam. Ada lagi? Demikian, kalau tidak ada lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.